Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Sugan Jadi Bonsai. Kali ini akan saya coba mempraktekkan bagaimana caranya mengasah gergaji kayu manual yang benar. Seperti kita ketahui, para pebonsai baik pendongkel maupun trainer ya pasti memerlukan gergaji. Namun khususnya untuk gergaji bonsai biasanya menggunakan gergaji yang matanya kasar ya, seperti ini. Karena bonsai itu kan kayunya kayu basah, kayu masih bergetah, jadi gergajinya cenderung menggunakan yang kasar supaya tidak macet. Nah, untuk untuk masalah di gergaji itu ada dua. Pertama tumpul, kedua macet ketika digunakan, seret. Antara macet dan tumpul itu masing-masing punya masalah sendiri ya. Jadi artinya gergaji macet itu belum tentu tumpul, dan gergaji tumpul itu belum tentu macet. Solusinya, apabila kita punya gergaji ketika digunakan seret ya, atau macet, kemungkinan gergaji itu di mata gergajinya ini bukaannya ini kurang buka ya. Seperti kita tahu kan gergaji ini matanya zigzag ya, zigzag, satu ke kiri, satu ke kanan, kiri kanan, kiri kanan gitu ya, zigzag. Kemungkinan kalau gergaji kita ketika digunakan itu seret, jadi bukaan ini kurang. Bisa kita siasati dengan menggunakan lempengan besi atau pisau ya, pisau dimasukin di antara celah ini, terus kita tarik ke sini, otomatis yang satu kebuka ke kanan, satu kebuka ke kiri. Dilakukan secara merata ya. Setelah itu coba gunakan, pasti gergajinya tidak macet lagi atau tidak lancar lagi. Tidak macet lagi ya. Sekarang bagaimana caranya mengasah? Untuk mengasah gergaji, banyak kasus biasanya setelah diasah mata ininya gede sebagian. Jadi yang kita asah, yang kita kikir ini hasilnya ini sebelah sini matanya gede ya, kerucutnya lebih besar, sedangkan bagian sebelah sana kecil, jadi nggak kebagian tempat. Kenapa? Kasusnya adalah ketika menggunakan kikir, yang benar adalah posisi kikir itu harus 90 derajat dari barisan mata gergaji. Selalu 90 derajat, jangan sampai berubah posisi seperti ini. Kita dorong ke depan, posisi itu jangan begini, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Nah, misalkan kita mengikir salah satu mata ini, posisi kikir kita ke sini, otomatis laju kikir itu arah garisnya ke sini, arah garisnya nyerong ke sini. Giliran sebelah sini nyerong juga ke sini. Akhirnya apa hasilnya nanti ini lebih besar dari yang sebelahnya. Jadi kuncinya adalah ketika kita mengikir, posisi kikir itu selalu siku ya. Dari barisan mata gergaji ini, posisi kikir selalu 90 derajat seperti ini. Dorong ke depan, lurus ke depan. Nah, ketika kita mengikir bagian yang ini, kikir kita yang ditekan bagian sebelah kanan. Kanan dorong lurus. Terus berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diharapkan, runcing. Nah, untuk posisi kikir ininya, posisi ketika kita mendorong, kita untuk mendapatkan mata gergaji lebih runcing lagi, posisi kikir kita dari gergaji itu lebih hampir tidur ya. Jadi jangan begini, tapi agak begini. Ini menghasilkan mata gergaji yang lebih runcing. Kalau begini, nanti kita mendapatkan mata gergajinya kurang runcing.
Satu lagi kasus gergaji biasanya ketika digunakan ya lajunya membelok lajunya, tidak bisa lurus. Nah, itu disebabkan karena mata gergaji tidak rata. Jadi ujung mata gergaji ini tidak rata, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi yang lebih tinggi otomatis dia makan kayu lebih dulu, dan dia membawa arah gergaji selalu membelok. Jadi diusahakan kalau mengikir gergaji itu ujung mata gergaji ini sejajar, jangan ada yang tinggi, jangan ada yang pendek. Tapi bukan berarti kita harus mengukur memakai penggaris ya, seperti ini tidak bisa dilakukan, karena dengan mengukur seperti ini hanya berlaku untuk gergaji yang masih baru, yang posisinya lurus seperti ini termasuk masih baru lah. Ini mungkin kalau begini masih lurus ya, tapi kalau gergaji yang udah tua tapi masih kita gunakan, pasti barisan mata gergajinya itu sudah nggak lurus lagi, pasti melengkung. Jadi patokannya bukan rata karena penggaris ini, patokannya adalah antara mata gergaji satu dengan di sebelahnya itu tidak tinggi rendah, harus sejajar. Walaupun gergajinya ini gergaji model lengkung seperti gergaji model pendongkel ya, pendongkel bonsai kebanyakan menggunakan yang lengkung. Jadi tidak bisa diukur dengan penggaris ini. Yang penting antara mata gergaji ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Salah satu contoh ini, gergaji walaupun sudah tua tapi masih saya gunakan karena masih terlalu tajam. Tapi ini tidak lurus kalau begini, lengkung. Oke, kita praktekkan ya. Nah, untuk gergaji yang seperti ini, yang sudah kecil begini, terpaksa kita menggunakan satu tangan. Caranya pegang kikirnya seperti ini. Tangan yang satu pegang gergaji untuk menahan supaya tidak bergeser. Namun untuk gergaji yang masih kondisi bagus, besar ya, kita bisa menggunakan kaki. Maaf ya, kita bisa menggunakan kaki seperti ini. Jadi hasilnya lebih maksimal, dan megang kikirnya bisa dua tangan. Jadi ujung kikir kita pegang, ujung kikir bisa kita pegang seperti ini. Jadi hasilnya akan maksimal, hasil kikirannya. Apabila ujung kikir ini agak sakit di tangan ya, kita bisa bungkus ujung kikirnya dengan lakban kertas ya, atau kita pakai sarung tangan. Oke, kita praktekkan.
lebih seperti ini hasilnya. Lihat perbedaannya yang belum dikikir dengan yang sudah dikikir. Jadi sekali lagi saya tekankan, intinya kalau mau ngikir gergaji itu posisi kikir jangan sampai begini dan begini. Itu kesalahan yang fatal. Jadi posisi kikir harus tetap 90 derajat dari barisan mata gergaji. Seperti ini, dorong. Jangan berubah posisi. Kita hanya memainkan kikir. Kalau kita ngikir sebelah kanan berarti kita yang ditekankan bagian kanan kikir yang ditekan sambil didorong. Kalau posisi begini, yang didapat garis ini akan, kikir ini akan mengikis ke sini, nyerong ke sini, bagian sebelah sininya nyerong ke sini. Jadi yang ada mata gergaji ini makin besar, sedangkan yang bagian kirinya tidak ke bagian tempat. Jadi harus tetap 90 derajat dari barisan mata gergaji. Contohnya gergaji saya ini mungkin udah berapa tahun ini ya gergaji, masih saya gunakan aja karena masih enak dipakai. Kita coba ya. Ini kayu cukup keras. Hasilnya halus karena ini mata gergaji ini sangat halus ya, matanya kecil-kecil tapi tajam. Nah begitulah kira-kira tips dari saya ya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Walaupun kecil digunakan sangat renyah. Sedangkan untuk gergaji bonsai ya, gergaji khusus untuk kayu yang basah yang masih bergetah, gunakan yang mata yang lebih kasar. Sangat renyah. Oke, selamat mencoba.